Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wisnu Samsul Arifin dari kelas 2C. Insyaallah saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah psikologi. Yang mana soal tersebut ada 5 soal. Soal yang pertama yaitu analisis dampak negatif dan positif terkait fenomena kid influencer. Menurut saya dampak negatif tentang kid influencer itu banyaknya anak di bawah umur yang sudah banyak mengenal dunia maya. Padahal anak di bawah umur seharusnya tidak untuk dikenalkan sejak dini. Sebab kalau anak-anak di bawah umur sudah dikenalkan dengan sosial media, maka mereka akan kehilangan masa kekanak-kanakannya. Yang seharusnya anak di bawah umur itu menghabiskan waktu dengan cara bermain dengan anak-anak lain. Tapi kalau anak-anak yang sudah dibiasakan dikenalkan dengan sosial media, maka anak tersebut akan kehilangan masa-masa kekanak-kanakannya yang harus dipenuhi dengan belajar, bermain, berkumpul dengan keluarga. Dampak positifnya tentang kid influencer yaitu anak-anak di bawah umur memang bagus dikenalkan dengan sosial media, yang mana jika anak-anak dikenalkan dengan sosial media, maka pengetahuannya dan wawasannya pun akan lebih luas. Contohnya, dia akan mengenal budaya-budaya adat dari negara lain. Untuk soal yang nomor 2, silahkan kembangkan analisis dari Holly Bragg sebagai tokoh yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebenarnya seberat apapun ujian dan seberat apapun masalah kita, harusnya kita bisa menerima dengan ikhlas dan tabah. Mungkin karena Holly Bragg seorang Yahudi, dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Seharusnya kita mempunyai ujian seberat apapun, kita harus ikhlas dan bisa menerima itu semua. Berhubung Holly Bragg seorang Yahudi, mungkin dia tidak menyadari bahwa yang ia lakukan itu salah. Untuk soal yang nomor 3, bagaimana proses adaptasi yang perlu dilakukan oleh guru dan sekolah dalam menghadapi siswa yang mengalami keterlambatan atau kualitas belajar. Kita sebagai seorang guru harus lebih sabar dalam menghadapi kekurangan tersebut, karena tidak semua murid bisa berkembang, pemikirannya bisa berkembang secara bersamaan. Mungkin ada juga seorang murid yang mempunyai keterlambatan dalam belajar. Tugas kita mengingatkan dan lebih menekankan kepada anak tersebut untuk lebih giat lagi dalam belajar dan terus memberikan motivasi berprestasi. Yang nomor 4, Elsa termasuk murid yang memiliki nilai rata-rata D di kelas. Nilai terbaiknya C didapatkan pada mata pelajaran bahasa dan nilai B pada mata pelajaran olahraga. Mungkin pola pikir Elsa belum stabil dalam motivasi belajar. Namun dan juga mungkin Elsa kurang berminat dalam pelajaran-pelajaran yang dia hadapi selain di bidang olahraga. Makanya nilai-nilai Elsa yang di mata kuliah yang lain itu bagus, sedangkan yang di mata pelajaran olahraga nilainya sangat baik. Mungkin Elsa lebih menyukai olahraga daripada yang lainnya. Tugas kita sebagai guru atau dari pihak sekolah memotivasi Elsa dalam belajar agar dia lebih percaya diri untuk menghadapi mata pelajaran yang lainnya. Untuk soal yang nomor 5, apa implikasi mempelajari teori kepribadian dalam proses belajar mengajar? Individu dapat mengembangkan pengetahuannya itu sendiri. Artinya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus
terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu maupun beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuannya, wawasannya, dan pemahamannya semakin berkembang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.